Nama saya Muhammad Fadil Rizkul Irawan, akan menjelaskan UAS pengantar material konstruksi dengan NIM 2019-09-10-12. Proses pengerjaan beton. Persiapan sebelum penuangan beton. Semua alat harus bersih, lapisi cetakan dengan bahan pelumas. Dinding bata yang berhubungan dengan beton harus dibasahi air hingga jenuh. Ruangan harus bersih. Air pada ruangan penuangan harus dibuang. Penakaran. Bahan-bahan penyusun beton mengikuti ketentuan dalam pasal 93.3.2 SKSNI T 28/1991-03 tentang tata cara pengadukan dan pengecoran beton dan ASTM C 685 Standar Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing serta ASTM 94. Pengadukan harus dilakukan pendataan rinci mengenai jumlah batch aduk yang dihasilkan, proporsi material, perkiraan lokasi dari penuangan akhir pada struktur, waktu dan tanggal pengadukan serta penuangan. Jika terlalu sebentar, bahan tidak merata. Jika terlalu lama, maka suhu akan naik, agregat pecah, kehilangan air, nilai selam bertambah, dan kekuatan beton menurun. Alat aduk ada mixer, kapasitasnya kecil, dapat dipindah-pindahkan. Ada batching plan, kapasitasnya besar, tidak dapat dipindah. Lalu ada penuangan adukan. Untuk menghindari segregasi dan bleeding, harus dilakukan hal berikut. Campuran harus dekat cetakan. Pembetonan harus selalu dalam keadaan pastis. Campuran keras tidak boleh dituang. Penuangan tidak boleh berhenti. Permukaan harus rata. Dapat 3 jenis penuangan. Penuangan yang tertunda, penuangan dalam air, penuangan dengan pemompaan. Lalu ada pemadatan beton berguna untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat dalam beton segar untuk kapasitas kecil menggunakan kayu. Kapasitas besar dapat digunakan vibrator. Pekerjaan akhir berguna untuk memadatkan sebuah permukaan beton yang rata dan mulus dengan alat seperti jidar, ruskam, dan alat-alat perata lainnya. Perawatan beton berguna untuk mendapatkan kekuatan tekan beton yang tinggi, juga memperbaiki mutu dari kawetan beton, kekedapan terhadap air, ketahanan pada air, serta stabilitas dan dimensi struktur. Macam-macam perawatannya ada dengan pembasahan, dengan penguapan, membran, dan inframerah. Bahan bangunan inovatif. Inovasi material bangunan. Ada garvin, batu bata yang terbuat dari urin manusia, batu bata yang terbuat dari puntung rokok, semen yang dapat memancarkan cahaya, semen yang dibuat dengan campuran wortel, kayu yang tembus pandang, balok bangunan yang terbuat dari material sisa, dan beton Mars. Ini adalah foto dari inovasi material bangunan. Ini juga teknologi konstruksi futuristik. Beton yang dapat memperbaiki diri sendiri, tabung karbon ukuran nano, aluminium transparan, beton berpori, insulasi aerogel, keramik pekat terhadap suhu, robot rayap untuk konstruksi berbahaya, printer 3D pencetak rumah. Berikut adalah foto dari teknologi konstruksi. Teknologi aspal dan penggunaannya. Definisi aspal, material berwarna hitam atau coklat tua yang jika dipanaskan pada temperatur tertentu, air, sehingga dapat membungkus partikel agregat pada waktu membuat campuran aspal beton. Dalam dunia konstruksi, dikenal 2 jenis perkerasan yaitu kaku dan lentur. Keduanya memiliki variasi tergantung gradasi agregat dan jenis campuran. Di sini ada beberapa campuran yang biasa dikenal. Ada burtu, ada burda, ada latasir, klapen, buras, las butak, lat asbum, laston bawah, lat aston, HRA, SMA, TB, old mix asphalt. Jenis-jenis aspal ada minyak, ada emulsi, ada busa, ada cutback asphalt, modifikasi, aspal buton atau asbuton. Sifat-sifat aspal mempunyai daya tahan, kohesi dan adhesi, kepekaan terhadap temperatur, kekerasan aspal, dan pikoelastisitas aspal. Pengujian aspal ada penetrasi berat jenis, kelekatan aspal terhadap agregat, titik nyala aspal, titik bakar aspal, titik lembek aspal, pelarutan aspal dalam cairan karbon tetraklorida atau CCl4, dan ada daktilitas aspal. Berikut adalah foto dari pengujian aspal. Sini ada pengujian campuran aspal. Ada Marshall, ada kepadatan mutlak, ada rendaman Marshall, modulus resilient, deformasi permanen. Berikut adalah foto dari pengujian campuran aspal. Harmonisasi antara penggunaan jalan di area perkotaan.
Banyak permasalahan transportasi seperti peningkatan kendaraan yang membuat macet. Transportasi umum yang tidak baik harus dapat diatasi agar terciptai kesejahteraan dalam jalan perkotaan. Konsep infrastruktur jalan. Penyelenggaraan infrastruktur jalan dapat menyediakan infrastruktur yang handal, ramah lingkungan, aman, nyaman, dan harmonis dengan lingkungan hidup manusia yang menggunakannya. Dengan infrastruktur jalan dapat dimanfaatkan oleh semua, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna, kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Complete street, yaitu fasilitas jalan-jalan harus lengkap, seperti jalur kendaraan, ada jalur motor, mobil, sepeda, lalu ada trotoar, harus ada halte, area hijau, dan ubin penunjuk jalan untuk penyandang disabilitas. Besi dan baja. Definisi besi, unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti baik di luar maupun di dalam bumi. Sifat-sifat besi. Mekanik mampu dievaluasi menggunakan berbagai uji. Bereaksi dengan air dan uap. Suhu tinggi, besi menghasilkan gas hidrogen. Korosi dan pencegahannya. Korosi besi membutuhkan air dan oksigen. Pencegahannya dengan cara pengecatan, pelumuran oli, pembalutan plastik, pelapisan dengan timah, pelapisan dengan seng, pelapisan dengan kromium. Definisi baja. Logam paduan yang dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur utamanya. Fungsi baja membuat berbagai macam barang yang dibutuhkan daya tahan tinggi dan lama sebagai bahan konstruksi. Macam besi baja ada besi beton, pipa besi, besi plat, besi hollow, besi siku, besi CNP, ada besi UNP, dan wire mesh. Perbedaan besi dan baja. Besi adalah unsur murni yang ada dengan sendirinya, sedangkan baja adalah salah satu logam campuran besi. Baja ringan merupakan jenis baja yang dalam prosesnya ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan baja yang ringan namun tetap kuat seperti baja biasanya. 3 jenis baja ringan. Ada bondek, ada trus, ada spandek. Lalu ada aluminium dan gypsum. Pengertian aluminium adalah logam berwarna putih keperakan yang lunak. Ciri-cirinya adalah berwarna perak. Logam yang berwarna perak putih dapat dibentuk sesuai dengan keinginan karena memiliki sifat plastisitas yang cukup tinggi. Merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Lalu ada sifat-sifatnya, yaitu berat jenisnya ringan, tahan korosi, pengantar panas, dan listrik yang baik, mudah difabrikasi atau dibentuk, kekuatannya rendah tetapi pemaduan kekuatannya bisa ditingkatkan. Sifat lain dapat deforming dengan cara rolling, drawing, forging, extrusi, dan lain-lain. Dibagi jadi 2 kelompok, ada lembaran dan beton. Dan batang cor. Lalu ada aplikasi penggunaannya di lapangan. Aluminium banyak digunakan dalam industri transportasi karena daya tahannya, kekuatan, dan ringan, seperti pada mobil dan pesawat. Aplikasi penggunaan aluminium di dunia konstruksi untuk membuat kusen pintu, untuk jendela, untuk membuat partisi atau dinding penyekat, untuk membuat kerangka rolling door, atau membuat pagar bangunan. Manfaat aluminium tidak mudah keropos, lebih ekonomis, proses instalasi dan perawatannya lebih mudah. Green material. Pengertiannya adalah material ramah lingkungan yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Kriteria material ramah lingkungan: tidak beracun maupun sesudah digunakan. Dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan, dapat menghubungkan kita dengan alam, bisa didapatkan dengan mudah dan dekat, karena menghemat energi BBM untuk memindahkan material tersebut ke lokasi pembangunan. Bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Lalu di sini ada beberapa macam green material. Ada merah, ada kayu, ada cat odorless, ada linoleum, ada batang jerami, ada bata ringan atau hebel, ada bambu, ada kalsiboard, ada kaca insulasi, baja, beton rumput atau paving rumput, biological, septic tank, genteng sejuk, reclaim asphalt pavement. Sekian dari saya, terima kasih.